Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Anita Fadiha, NIM saya E11212D1001 dari Prodi Antropologi Sosial. Video ini saya buat merupakan tugas UAS dari mata kuliah Antropologi Pendidikan yang diampu oleh Mbak Dwi Turti Tunida S2 MSI. Pada video ini saya akan menjawab 5 soal mengenai pendidikan dalam konteks sosial budaya berdasarkan perspektif antropologi pendidikan. Selamat menyaksikan. Nah, menurut saya itu perkembangan teknologi telah merubah cara pandang anak dan remaja memperoleh pengetahuan. Karena dahulu itu sekolah, keluarga, dan masyarakat menjadi sumber utama pembelajaran. Namun, di era yang sekarang, media sosial, YouTube, TikTok, dan game online itu menjadi agen pendidikan yang sangat berpengaruh. Nah, dalam perspektif enkulturasi, individu mempelajari nilai, norma, dan kebiasaan budaya melalui proses interaksi dengan lingkungan sosialnya. Mengapa dulu itu enkulturasi lebih banyak terjadi melalui keluarga dan masyarakat lokal? Saat ini proses tersebut sudah berlangsung melalui media digital. Nah, ada dampak positifnya, yang dimana dampak positifnya anak dapat memperoleh informasi lebih luas dan cepat. Misalnya, siswa belajar bahasa asing melalui YouTube atau memperoleh pengetahuan budaya lainnya melalui media sosial. Namun terdapat juga dampak negatifnya, yaitu masuknya budaya global yang terkadang menggeser nilai budaya lokal. Contohnya, sebagian remaja lebih mengenal budaya populer Korea atau Barat dibandingkan tradisi daerahnya sendiri. Nah, ini berarti media digital tidak seharusnya dipandang secara ancaman, melainkan sebagai sarana baru untuk pewariskan budaya. Kesenjangan pendidikan antara kota dan desa masih menjadi persoalan di Indonesia. Perbedaan akses internet, kualitas guru, fasilitas sekolah, dan keadaan ekonomi keluarga menjadi penyebab ketempatan memperoleh pendidikan yang tidak setara. Nah, menurut perspektif ketimpangan sosial, pendidikan seringkali dipengaruhi oleh posisi sosial dan ekonomi seseorang. Anak yang berasal dari keluarga kurang mampu biasanya memiliki akses lebih besar terhadap fasilitas belajar dibandingkan anak dari keluarga kurang mampu. Contohnya dapat dilihat pada daerah yang terpencil masih mengalami keterbatasan jaringan internet. Ketika pembelajaran daring diterapkan, banyak siswa kesulitan mengikuti pelajaran karena tidak memiliki perangkat atau akses internet yang memadai. Menurut saya juga, pendidikan seharusnya menjadi alat mobilisasi sosial yang mampu mengurangi kesenjangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan
pemerataan fasilitas pendidikan agar setiap anak memperoleh kesempatan yang sama. Dalam kehidupan sehari-hari, anak daring menerima yang berbeda dari keluarga, sekolah, dan media digital. Kondisi ini menimbulkan kebingungan dalam menentukan perilaku yang benar. Melalui proses sosialisasi, anak belajar dari nilai dari agen-agen sosial yang berbeda. Keluarga mengajarkan norma dasar seperti sopan santun dan bertanggung jawab. Selain itu, sekolah mengajarkan disiplin, kerjasama, dan aturan formal. Sementara itu, media digital menawarkan berbagai nilai yang sangat beragam. Menurut saya, ketika terjadi perbedaan nilai, anak biasanya melalui proses seleksi berdasarkan lingkungan yang paling dominan dalam kehidupannya. Saat ini media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar karena diakses hampir tiap hari. Namun, pendapat saya bahwa keluarga tetap menjadi lembaga yang paling dominan dalam membentuk karakter anak. Karena nilai yang ditanamkan sejak kecil cenderung lebih kuat dan menjadi dasar dalam menilai informasi yang diperoleh dari sekolah maupun media sosial. Adapun contohnya itu anak biasanya menghormati orang lain di rumah, cenderung lebih mampu menyaring konten negatif yang ditemukan di media sosial. Karena itu diperlukan kerjasama antara keluarga, sekolah, dan media untuk memberikan nilai yang konsisten pada anak. Dalam teori sosialisasi, keluarga merupakan agen sosialisasi primer yang berperan penting dalam membentuk kepribadian anak. Ketika fungsi tersebut berkurang, proses pembentukan karakter dapat dipengaruhi oleh agen sosialisasi lainnya. Contohnya itu ada anak yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan gawai dapat menjadi konten media sosial berkepribadian menjadi sumber utama pembelajaran pelaku. Jika tidak ada pengawasan, anak beresiko meniru perilaku yang tidak sesuai dengan nilai masyarakat. Menurut saya, perubahan pola pengasuhan bukan berarti orang tua kehilangan perannya. Yang terpenting adalah kualitas interaksi antara orang tua dan anak. Meskipun sibuk bekerja, orang tua tetap perlu menyediakan waktu untuk berdiskusi, mendampingi belajar, dan memberikan teladan. Kasus perundungan dan diskriminasi sering terjadi karena adanya perbedaan suku, agama, budaya, dan kondisi ekonomi. Situasi ini menunjukkan pentingnya pendidikan multikultural di sekolah. Melalui prinsip multikulturalisme, setiap individu memiliki hak yang sama untuk dihargai tanpa memandang latar belakang budaya yang dimilikinya. Sekolah harus menjadi ruang yang aman dan inklusif bagi semua siswa. Menurut saya, sekolah dapat membangun lingkungan yang menghargai keberagaman. Jadi tarik
melalui beberapa cara. Yang pertama, mengadakan kegiatan yang memperkenalkan budaya beberapa daerah. Yang kedua, memberi sanksi tegas terhadap tindakan bullying. Yang ketiga, mendorong kerjasama antar siswa yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Keempat, memberi contoh sikap toleransi oleh guru dan tenaga pendidikan. Contoh nyatanya dapat dilihat pada kegiatan pentas budaya di sekolah yang melibatkan siswa dari berbagai suku dan agama. Kegiatan seperti ini membentuk siswa memahami bahwa perbedaan merupakan kekayaan sosial, bukan berarti melakukan diskriminasi. Menurut saya, sekolah yang berhasil menghargai keberagaman tidak hanya menampilkan siswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki sikap toleransi dan mampu hidup dalam masyarakat yang macam seperti yang kalian lihat. Dari 5 kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga dipengaruhi oleh keluarga, budaya, lingkungan sosial, dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, pemahaman antropologi pendidikan penting untuk melihat bagaimana proses pendidikan berlangsung dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're